Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita mengadakan ibadah yang istimewa. Dan untuk pertama kali kita melakukan ibadah lewat streaming. Ini semua adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan yang indah. Kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu kecewa, karena semuanya di dalam rencana Tuhan yang indah. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, di rumah, di mobil, di mana saja saat ini, dan saudara sungguh-sungguh membuka hati saudara bagi firman Tuhan, saya percaya saudara diberkati. Dan oleh karena itu, biarlah di tengah situasi yang saat ini, pada hari ini, tanggal 29 Maret 2020, situasi Kota Bandung memang boleh dikatakan tidak lebih baik. Mungkin malah kondisinya malah lebih buruk. Tapi kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kondisi ini terlalu lama seperti ini. Karena ada saudara dan saya, ada jemaat Tuhan, ada gereja Tuhan di Bandung ini yang masih mencari Tuhan dan membutuhkan ibadah tidak lewat streaming. Tapi kalau hari ini kita memang harus lewat streaming, oke lah kita jalani. Tapi satu hal yang penting, ada satu bahaya di dalam kondisi virus corona ini yang berbahaya adalah kalau soal virus coronanya perlu kita jaga diri. Tentu saja kita perlu pakai masker. Tadinya saya mau khotbah pakai masker, cuma masker saya udah jelek jadi saya singkirkan dulu. Kita perlu sering cuci tangan. Ya, saudara kan tahu hobi saya cuci tangan. Jadi dari dulu juga belum ada virus juga hobinya cuci tangan. Cuci tangan. Ada yang bilang harus pakai sabun antiseptik, tapi saya dengar dari beberapa teman dokter juga bahwa sabun biasa juga sudah merusakkan struktur dari si virus itu sendiri. Jadi cuci tangan sesering mungkin. Kalau tidak bisa cuci tangan baru pakai hand sanitizer. Ruangan perlu disteril dan sebagainya. Kita tidak perlu jabatan tangan, kita tidak perlu bersentuhan dan sebagainya. Itu harus kita ikuti karena itu untuk kesehatan tubuh kita. Itu untuk menangkal virus corona ini jangan sampai kena pada kita. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Yang melanda seluruh dunia selain virus corona. Apa itu? Itu adalah ketakutan. Ketakutan adalah hal yang sangat buruk yang didatangkan oleh kuasa kegelapan dalam diri manusia. Kenapa manusia bisa merasakan ketakutan? Karena manusia merasa bahwa manusia ini tidak punya kemampuan apapun dan terbatas adanya dan begitu riskan, risikonya begitu besar. Terkena virus ini dan mendengar banyak berita, ada yang meninggal, ada yang begitu cepat meninggalnya, ada yang masih di karantina dan sebagainya. Dan ini menimbulkan ketakutan. Meninggal saja tentu saja orang tidak mau. Di karantina juga orang tidak mau. Jadi sebetulnya memang orang takut untuk terpapar virus corona. Nah, ketakutan ini yang menurut saya jauh lebih berbahaya. Karena ketakutan ini datangnya dari kuasa kegelapan mengisi, membelenggu hidup kita. Ketakutan ini bahkan bisa mendatangkan trauma-trauma. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali tiba-tiba merasa takut karena sesuatu hal. Karena ancaman situasi ekonomi, seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak bisa berbisnis sebagaimana biasanya. Toko-toko ditutup, restoran ditutup, mal ditutup, pedagang yang masih nekat dagang di pinggir jalan itu tidak ada yang beli. Jadi semuanya dalam kondisi ketakutan karena ada keributan, ada huru-hara. Banyak sekali ketakutan yang bisa seringkali timbul tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Karena kita berhadapan dengan apa? Dengan ancaman. Ini pertama, ancaman. Kalau kita terancam, kita akan menjadi takut. Kenapa orang berani berhutang? Karena butuh. Tapi kenapa orang takut ketika ditagih hutang? Karena penagihan hutang itu berupa ancaman. Ancaman yang berbahaya ini. Bisa masalah buat diri sendiri maupun buat keluarga. Ancaman, kita berhadapan dengan ancaman. Dan juga kita ketakutan karena apa? Karena kita melakukan kesalahan. Saudara mungkin masih ingat, pada waktu kita masih kecil, kita pernah melakukan kesalahan, memecahkan vas bunga kesayangan mama,
Kita ketakutan, waduh mama pulang ini, wah mama pasti marah dan sebagainya. Dan itu semua karena kesalahan. Sampai pada hari ini, ketika kesalahan itu muncul, maka kita akan mengalami ketakutan. Ketakutan yang lain adalah karena rasa rendah diri, merasa tidak mampu, merasa minder. Saudara, kalau tiba-tiba suatu hari ketika kita ibadah biasa, lalu saudara ditunjuk untuk Bapak Anu, Ibu ini silakan maju ke depan untuk memimpin doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Saudara bisa keringat dingin keluar. Karena apa? Ngerasa rendah diri, nggak bisa saya berdoa di muka umum, atau merasa minder, merasa tidak mampu. Ketakutan juga bisa muncul karena ada masalah kejiwaan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ada orang-orang yang karena halusinasi, maka dia takut. Masuk ke dalam ruangan gelap. Halusinasinya ada setan, ada yang ngesot, ada pocong, ada segala macam. Nah, ini halusinasi. Nanti ngelewatin ruang gelap itu, ngelewat cermin, lihat dirinya sendiri, kaget karena wajahnya kok kayak setan. Dan sebagainya, halusinasi. Ada orang yang di dalam masalah kejiwaannya mengalami apa? Fobia. Ada orang-orang yang takut akan ketinggian, jadi takut berada dalam posisi tinggi. Ya itu memang kalau jatuh ya berbahaya ya. Tapi ada juga orang-orang yang takut pada sesuatu hal yang mestinya nggak masuk akal. Takut pada badut misalnya, banyak yang takut pada badut. Takut pada kucing. Takut pada cicak ya, banyak yang takut pada cicak ya. Takut pada tikus banyak ya. Takut pada kecoa. Aduh, bilang saya nggak takut pada kecoa, cuma saya jijik sama kecoa gitu. Tapi dia nggak berani bilang saya nggak takut sama istri, cuma jijik, itu nggak berani bilang begitu kan. Jadi ini adalah ketakutan-ketakutan yang sifatnya fobia. Dan ketakutan-ketakutan yang sifatnya paranoid. Paranoid itu jadi ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh tumpukan pikiran-pikiran dan perasaan yang ada di dalam dirinya, yang membuat ketakutan itu masif ada di dalam dirinya. Paranoid, paranoid. Dan semua ketakutan ini merupakan masalah kejiwaan. Itu yang tadi saya katakan. Sekarang ini kita mengalami ketakutan karena virus corona. Dan itu wajar. Wajar. Tidak ada orang yang tidak takut pada virus corona. Itu wajar. Tapi yang berbahaya adalah ketakutan akan virus corona ini membawa masalah kejiwaan kelak kemudian hari. Hari ini kalau ada orang yang bersin di sebelah saudara, batuk di sebelah saudara, saudara akan ketakutan. Setelah masa virus corona ini lewat, tidak ada lagi virus corona di dalam dunia kita ini. Tiba-tiba ada orang yang bersin, ada orang yang batuk di sebelah kita, saudara akan merasa diri saudara terkontaminasi oleh virus yang luar biasa. Itu ketakutannya sudah mulai menjadi paranoid, mulai menjadi masalah kejiwaan. Rasa takut ini, jeleknya dari rasa takut ini adalah mudah menular. Kalau saudara dikirimi ya WA dari siapa, ya, chattingan dengan siapa, orang itu penuh dengan roh ketakutan, saya jamin saudara akan mudah menjadi takut. Karena apapun yang disampaikan oleh orang ini, baik gambar maupun berita maupun apapun juga, adalah isinya takut. Sehingga roh ketakutan ini, kalau kita mau sebutkan sebagai roh ketakutan atau rasa takut ini, mampu menular dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Berita bahwa di sebuah pasar di Bandung ini ada seorang pemilik toko yang meninggal dunia karena corona. Ya, kita nggak tahu sampai di mana kebenarannya dan sebagainya. Tiba-tiba membuat pasar itu langsung sepi dan langsung jalanan itu sepi. Kemarin tapi saya jalan di sana. Kemarin saya parkir malah di sana di depan tokonya orang itu. Bukan mau nantang, bukan, karena saya terpaksa parkir di situ. Jadi kita jangan berpikir ya negatif lah, menuduh orang ini begini, menuduh orang itu begitu. Menuduh itu pun sudah bagian dari masalah kejiwaan karena ketakutan. Sehingga kita menuduh macam-macam hal. Jangan sampai kita seperti itu.
Ketika orang itu ketakutan akan sesuatu hal, maka sadar atau tidak sadar, dia akan menularkan ketakutan itu kepada orang lain. Mentransfer roh ketakutan. Bisa lewat perkataan, lewat chatting, lewat WA, lewat ekspresi. Misalnya saat kita melihat adegan orang yang sedang takut di sebuah film. Jadi sebuah film itu ada orang yang berjalan, tokohnya ini jalan mengendap-endap, terus kita hanya disuruh melihat ke tokoh ini, kita nggak tahu apa yang sedang dia lihat. Tiba-tiba dia, langsung kita ikut, ada apa itu? Ketakutan. Ketakutan menular dari ekspresi orang ini, padahal yang dilihatnya adalah mungkin sesuatu hal yang ya tidak harusnya menakutkan. Jadi kalau kita lihat di sini luar biasa, hati-hati. Saudara yang tadinya tidak takut, bisa jadi takut loh, gara-gara transfer roh ketakutan. Dan akibat ketakutan pada diri setiap orang tidak akan sama. Ada yang takutnya hanya sesaat. Tapi ada juga yang takutnya menjadi sebuah trauma yang tidak akan hilang sampai seumur hidupnya. Ada orang-orang yang karena peristiwa huru-hara bulan Mei tahun 98, itu sampai hari ini tidak berani kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena memang huru-hara itu memang menakutkan. Dan itu terjadi mungkin di depan matanya, atau terjadi pada dirinya, bahkan cuma dia bisa lolos, dan dia kebetulan punya uang, pindah ke luar negeri, nggak berani ke Indonesia. Kenapa? Karena jadi trauma. Dan akhirnya bisa jadi ketakutan itu mengalami, seperti tadi saya katakan, masalah kejiwaan, atau lebih sadis lagi, sakit jiwa. Bisa sakit jiwa itu belum tentu gila. Cuma sakit jiwa itu bisa takut oleh karena sesuatu hal yang tidak seharusnya ditakutkan. Tapi kenapa kok bisa takut seperti itu? Karena menyimpan rasa takut yang begitu banyak dalam diri orang itu akibat dari orang-orang lain yang penuh dengan ketakutan. Saudara bergaul dengan orang takut, maka saudara akan menjadi penakut. Ini adalah satu hal yang memang terjadi dalam kehidupan pergaulan kita. Tapi tahukah saudara, sebetulnya rasa takut itu adalah pelindung. Pelindung bagi kita. Bagi apa? Agar kita terhindar dari penderitaan. Karena takut menderita, maka kita tidak mengalami hal itu. Misalnya begini, takut nantinya itu, katakanlah, masa depannya tidak sukses sehingga hidupnya menderita. Karena itu sekarang saya kuliah dengan baik. Sekarang saya belajar dengan baik. Sekarang saya bekerja dengan baik. Supaya masa depan saya bersama nanti keluarga saya, anak-anak saya mungkin nanti itu akan menjadi baik. Karena saya terus terang saja takut mereka menderita. Rasa takut juga melindungi kita dari kecelakaan. Saudara tentu tidak berani ngebut di jalan yang berbahaya. Jalan yang penuh dengan tikungan dan sebagainya. Karena sudah seringkali melihat berita, mendengar bahwa tiba-tiba ada bis yang nongol dari balik tikungan itu. Sehingga mobil ini hancur ditabrak oleh truk bis tadi dan meninggallah orangnya. Dan saudara takut. Karena itu ketika saudara berhadapan dengan tikungan tadi, saudara akan berhati-hati. Jadi rasa takut itu adalah pelindung. Juga takut kepada hukuman. Kenapa orang itu tidak berani berbuat katakanlah kriminal? Karena takut dihukum. Jadi ketakutan itu juga pelindungan. Saudara takut kepada harimau, takut pada kecelakaan, dan saudara takut mungkin pada neraka. Karena takut pada neraka, sehingga saudara merasa bahwa saya nggak mau masuk neraka. Saya mau masuk surga, tapi bagaimana caranya masuk surga? Nah ini yang saya cari, dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah akhirnya ketakutan itu juga sebuah perlindungan. Orang-orang yang mempunyai rasa ketakutan bukan berarti terus mereka benar. Kadang-kadang ada rasa takut yang muncul di saat dan tempat yang salah. Saudara sakit gigi misalnya. Takut ke dokter gigi. Nah ini salah. Berada di saat dan tempat yang salah. Kenapa? Takut dibor. Wah, dokter gigi zaman sekarang tuh modern. Saudara belum kerasa apa-apa sudah selesai. Karena alat-alatnya juga modern. Enggak seperti zaman Jepang dulu. Dibor tuh sambil disiksa, sambil suruh ngaku, ayo di mana tentara Indonesia gitu zaman Jepang dulu.
Sekarang enggak, tenang aja. Takut apa? Sakit, takut dibawa ke rumah sakit, takut disuntik sama dokter. Orang badannya besar, badannya tebal, tapi takut disuntik sama dokter. Kenapa? Karena waktu kecilnya ditakut-takuti sama mamahnya. Awas kamu kalau nakal, mama bawa ke dokter, suntik kamu. Sampai besar dia mengalami trauma suntik dan akhirnya ketakutan muncul di saat dan di tempat yang salah. Ada orang yang takut akan general check up. Kamu nggak mau general check up sudah seumur segini. Nggak mau, kenapa? Takut nanti kenyataannya kencing manis, kolesterol, asam urat semua muncul, semua angkanya bermasalah semua. Loh kan bagus kalau muncul semua bermasalah kita bisa atasi. Iya tapi takut. Takut melihat kenyataan bahwa dia tidak sehat. Atau takut mengalami perubahan dalam hidup, dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ya kita berubah lah dalam kehidupan. Sesuatu masalah, suatu tekanan ya membuat kita berubah dalam kehidupan. Pak Andri, saya senang anak saya itu mau menikah, tapi saya juga takut. Loh takut kenapa? Anaknya mau menikah bukannya senang kok malah takut. Takut nanti saya jadinya hidupnya sendirian. Anak saya hidupnya sama suaminya atau sama istrinya dan saya sendirian dan saya semakin tua. Sama siapa saya? Takut menghadapi perubahan kehidupan. Seringkali kita juga merasa harus berani. Kenapa harus berani? Karena terpaksa. Mungkin karena terpaksa seorang ibu yang takut pada kecoa harus berani mengejar kecoa itu dan menginjak kecoa tadi karena melindungi anaknya. Kenapa kok harus berani? Terpaksa mungkin karena apa? Karena emosi. Emosi atau nekat. Saya ini mau kurang ajari, mau diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki ini. Biasanya dia nggak berani. Sekarang dia berani melawan, memukul, menendang laki-laki itu dan dia kabur. Atau juga berani karena ketidaktahuan. Orang berani loh melawan firman Tuhan karena tidak tahu konsekuensinya dalam melawan firman Tuhan. Orang berani untuk menolak jalan keselamatan satu-satunya yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak mengerti, tidak tahu ngerinya berada dalam penghukuman Allah atas dosanya yang tidak terampuni. Ada juga orang yang berani karena memang berjiwa petualang. Dia belum pernah naik ke gunung ini atau masuk ke dalam hutan ini. Nggak tahu bakal apa yang terjadi di sana. Tapi dia berani karena ada jiwa petualang. Dan juga ada yang merasa berani karena apa? Karena merasa pasti. Karena ada keyakinan. Ada kepastian, ada keyakinan. Saya bertanya pada saudara sekalian. Apakah dokter-dokter dan perawat-perawat yang saat ini di garda paling depan di dalam menghadapi virus corona ini tidak punya rasa takut di hati mereka ketika mereka bekerja, apalagi yang langsung berhubungan dengan orang yang sudah bukan diduga kena virus corona. Betul-betul sudah kena virus corona. Apa enggak punya rasa takut? Tanya kepada mereka. Pasti mereka punya rasa takut. Sama-sama kita manusia. Yang enggak punya rasa takut tuh ya meja, kursi itu enggak punya rasa takut. Kita itu manusia pasti punya. Tapi mengapa kok mereka berani? Karena mereka mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Mereka merasa pasti, merasa yakin. Sehingga mereka sudah membekali diri, memperlengkapi diri dengan berbagai macam aksesoris untuk berhadapan dengan situasi itu. Mereka berani bukan karena mereka superhero, bukan. Tapi karena mereka yakin. Mereka yakin, mereka benar-benar merasa pasti, mereka percaya. Ada seorang pelatih kepemimpinan, seorang motivator bernama Margie Worrell. Margie Worrell ini berkata begini, keberanian bukanlah mengenai tidak adanya ketakutan. Keberanian adalah tentang mengambil tindakan meskipun Anda merasa takut. Itu keberanian. Jadi sekali lagi, keberanian bukanlah mengenai tidak adanya ketakutan, tapi keberanian adalah tentang mengambil tindakan meskipun Anda merasa takut. Sekarang kita
Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Betul kan? Saudara mengatakan amin kan? Saudara mengamini, saya percaya kuasa Allah yang dahsyat. Saya percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Betul kan? Apakah kita harus menjadi orang yang dibelenggu, dijajah, dikuasai oleh rasa takut? Kita harus menjadi orang-orang yang berani. Berani bukan karena bonek, bukan karena bondo nekat, bukan. Bukan karena keras kepala, seperti yang dituduhkan beberapa orang ke saya. Bukan karena, ngeyel orang ini, bukan. Kita harus berani karena kita beriman. Orang boleh tuduhkan apa saja ke saya. Tapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya membuat saya berani. Maka saya nggak punya rasa takut. Punya bro. Punya rasa takut saya juga. Udah pakai bro nih saya. Udah pakai bahasa lain. Ini adalah kondisi manusia. Tapi iman kita harus bisa menguasai, mengatasi ketakutan tadi. Jadi berani karena beriman. Saya tidak katakan, orang yang penakut itu berarti tidak beriman. Tidak katakan begitu loh ya. Jangan salah berpikir, nanti marah. Berpikir begitu, jangan. Saya hanya katakan bahwa saya juga punya rasa takut. Dan rasa takut saya ini, sekarang ini kok tidak muncul. Kenapa? Karena saya beriman. Saya tahu persis apa yang dikerjakan. Sama seperti para dokter, perawat yang saat ini di garda paling depan menghadapi virus corona. Mereka tahu pasti, mereka merasa pasti, ada keyakinan bahwa mereka bisa mengcover dirinya untuk tidak kena virus corona. Karena mereka tahu tentang kedokteran, kenal betul tentang virus tadi. Sudah paham betul mereka itu. Meskipun ada rasa takut tapi tetap bisa berani. Begitu juga kita. Ingat loh. Ketakutan itu datangnya dari kuasa gelap. Saudara boleh katakan bahwa, tidak, saya tidak terpengaruh oleh kuasa gelap. Boleh. Tapi cek, jujur, cek, ada ketakutan enggak? Ketakutan ini bisa ditutup dengan apa saja. Bisa ditutup dengan alasan apa saja. Alasan ini, alasan itu, masuk akal sih alasannya. Boleh. Tapi sejujur-jujurnya, diri sendiri jujur nih. Takut enggak? Kalau ada ketakutan itu hati-hati saudara, mungkin saudara bukan orang yang sedang kemasukan kuasa gelap. Saya tidak ngomong begitu. Tapi saudara dipengaruhi oleh kuasa gelap untuk takut. Kita punya Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Allah pencipta langit dan bumi. Mana lebih berkuasa? Tuhan Yesus atau virus corona? Mana yang lebih berkuasa? Allah pencipta langit dan bumi atau virus corona? Kalau virus corona lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus, virus corona lebih berkuasa daripada Allah yang maha kuasa, mari kita berhenti menyembah Allah. Kita sembah virus corona. Kita berhenti menuhankan Tuhan Yesus, kita menuhankan virus corona. Oke? Saya tidak mau menuhankan virus corona. Saya tidak mau menyembah virus corona karena saya tahu Allah maha kuasa. Allah maha dahsyat. Saya ingin mengajak kita semua membaca pada Yesaya 35. Mari. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Saudara juga mungkin bisa membaca di sini, nanti akan ditayangkan. Tapi saudara bisa dengarkan juga dan saudara bisa membaca di Alkitab saudara. Mari. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Itu firman Tuhannya nih, ayat 3 nih. Bukan begini, ikutlah tangan yang lemah lesu, ikutlah lutut yang goyah. Jadi saudara jangan ikut-ikutan lututnya goyah. Jangan ikut-ikutan tangannya lemah lesu. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Itu ayat 4.
Kuatkanlah hati kita, harus menguatkan hati kita. Kan saya sudah bilang tadi, siapapun punya rasa takut. Saya itu pernah melayani ya di LP Sukamiskin pada zaman tahun 90-an sampai 98, 97. Saya melayani di situ dan berhadapan dengan beraneka macam narapidana, orang binaan yang latar belakang berbagai macam kasus kejahatan. Sampai ada orang yang benar-benar jeger amat lah. Jeger bener dah. Semua orang takut sama dia. Saya jumpa dengan dia, saya tanya, Bang, abang ini luar biasa. Abang ini luar biasa bisa membuat orang itu merasa takut pada abang. Tapi saya ingin tahu bang, ini diantara kita aja, nggak akan bilang-bilang kemana-mana. Abang punya rasa takut nggak? Dia diam, punya katanya. Loh takut apa bang? Dalam hati saya ini, aduh jangan sampai dia ngomong takut istri ya. Kalau takut istri aduh malu-malu banget. Itu kayak di film-film sinetron dan sebagainya. Saya takut mati. Makanya waktu saya kemarinnya ditangkap, polisi itu menembakkan tembakan ke atas, tembakan peringatan. Saya itu langsung nyerah. Setelah saya tahu polisi itu membawa senjata api. Takutnya saya ditembak, dor, mati. Saya nyerah dan saya ditangkap. Saya bilang, bang, abang itu orang luar biasa. Loh kenapa kok luar biasa? Abang masih punya rasa takut. Rasa takut abang itu apa? Kematian. Dan kematian ini memang membuat kita itu ya tidak bisa menolak apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kematian. Ada orang-orang yang mengatakan, kenapa di gereja itu kok orang-orangnya pada meninggal semua, pada mati kena virus dan sebagainya. Satu demi satu, dari pemimpinnya, dari mungkin itu kena azab, kayak judul sinetron aja azab. Kena hukuman Tuhan. Jangan gegabah untuk menghakimi orang lain. Kalau Tuhan mau menghukum seseorang, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan ikut campur. Lalu kenapa kok mereka mengalami kondisi seperti itu? Kenapa kok mereka mengalami kondisi seburuk itu? Itu sudah waktu Tuhan, sayang. Sudah waktu Tuhan. Sudah waktu Tuhan untuk memanggil pulang hamba-hambanya. Kebetulan yang dipanggil pulang itu agak berdekatan jamnya. Agak berdekatan harinya. Udah waktu Tuhan. Mereka kan meninggalnya bukan karena mereka bunuh diri. Saya putus asa, bunuh diri. Nah, itu belum waktu Tuhan. Kalau ini sudah waktu Tuhan. Kok bisa barengan? Emangnya nggak boleh barengan? Tiap hari di dunia ini ada kematian entah berapa di seluruh dunia ini. Saudara kan nggak tahu karena nggak disampaikan. Ya kan? Di sekota Bandung saja tiap hari pasti ada kematian. Jadi jangan menghakimi. Seolah-olah orang itu kena asap, orang itu dosanya banyak, pendeta itu dosanya banyak, pasti karena begini, karena begitu. Nanti saudara loh yang kena asap, jangan, amit-amit deh. Jangan. Kita urusi diri kita sendiri aja. Saudara takut nggak? Takut. Nah kalau takut, minta tolong Tuhan. Jangan takut terus kabur. Jelek banget itu, takut terus kabur. Takut harus minta tolong Tuhan. Sebab ada firman Tuhan tadi katakan Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Katakanlah ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah. Lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dua loh yang dibawa sama Allah. Bukan madu tangan kananku, racun tangan kiriku, bukan. Dua hal yang dibawa oleh Allah, yaitu apa? Saudara baca di sana, Allahmu akan datang dengan pembalasan, itu pertama. Yang kedua, Allahmu akan datang dengan ganjaran. Pembalasan buat siapa? Ganjaran buat siapa?
Pembalasan ini adalah buat orang-orang yang tidak berada di dalam pihak Allah. Orang-orang yang berada pada pihak virus corona. Yang ditakuti oleh semua orang. Takut sama Allah, jangan takut sama virus. Dan dikatakan di sini Allah akan memberikan ganjaran. Ganjaran untuk siapa? Untuk orang-orang yang tetap beriman kepada Allah. Sehingga jadi berani. Tadinya takut, tapi karena beriman pada Allah, jadi berani. Saya dulu waktu kecil ya, masih kecil. Saya pernah ceritalah pada saudara, tapi nggak apa-apa saya cerita lagi. Supaya saudara hafal besok ulangan online, oke? Waktu saya masih kecil, saya digandeng oleh ayah saya jalan kaki. Di sore hari yang indah, dengan pemandangan yang indah, gitu ya, tenang hati saya. Tiba-tiba kondisi indah itu dihancurkan oleh apa? Anjing menyalak. Anjing itu, bung 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 bung, gong 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 gong. Saya nggak bisa niruin anjing menggonggong ya, karena saya nggak bisa menggonggong. Gong 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 gong. Saya takut, saya merayap naik di kakinya ayah saya dan saya naik terus sampai ke gendongannya. Setelah di gendongannya saya takut nggak? Nggak takut lagi. Karena saya tahu ayah saya kuat. Nanti anjing itu dikeprek sama ayah saya kalau dia berani-berani. Saya tahu ayah saya melindungi. Nah, sekarang kita punya ayah yang bukan manusia. Ayah kita itu Allah yang maha kuasa. Ayo merayap. Naik ke gendongannya Allah. Gak usah takut lagi. Oh kalau gitu berani dong Pak Andri. Kita membiarkan diri kita untuk terkena virus corona. Udah aja sembarangan hidupnya supaya kena virus corona. Toh kita sudah dilindungi oleh Allah. Mungkin sebagian saudara mungkin berpikir begitu. Oh tidak. Itu namanya mencobai Allah. Kita tetap harus menjaga diri kita supaya tetap sehat. Makan makanan sehat. Tidur yang cukup. Ini saya sok menasihati tidur yang cukup, padahal saya kurang tidur terus. Tidur yang cukup, jemur-jemuran, ya jemur lah. Ya, terutama yang orang-orang tua-tua, jemur supaya apa? Supaya enggak jamuran, ya kan? Enggak, supaya sehat gitu kan. Tadi pagi saya juga jalan di sepanjang jalan di depan rumah saya, jalan kaki, padahal jalan di depan rumah saya itu jalannya itu naik gitu. Jalan sambil jemur, sambil olahraga ya itu, olahraga jalan. Wah, sukacita merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya kan? Saya ngelihat ada macam-macam hal lah. Enggak usah ceritain lah. Terlalu lama nanti. Ini khotbah enggak karu-karuan. Ya. Kita itu berada dalam perlindungan Allah. Oleh sebab itu Allah katakan begini, firman Tuhan, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan pertama dan dengan ganjaran kedua. Ia sendiri datang untuk apa tujuannya? Menyelamatkan kamu. Allah datang bukan untuk menghancurkan kamu, membunuh kamu. Oh enggak. Allah datang untuk menyelamatkan kamu. Itulah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Hari di mana kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia yang datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kita anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Kalau yang mau percaya pada virus corona ya silahkan diselamatkan sama virus corona sana. Saya mau diselamatkan Tuhan Yesus saja deh. Saudara yang mau ikut sama saya, ayo ikut diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut sama virus corona. Meskipun kita tidak boleh mencobai Allah. Jangan salah. Nggak boleh nyobain. Kita tetap harus jaga kesehatan. Ya kan? Tetap itu perlu. Kita hanya tubuh yang tidak punya kemampuan apa-apa kok jelas-jelas tuh. Virus yang sekecil itu bisa membunuh orang yang sebesar apapun. Orang itu badannya besar mati juga karena virus corona. Bisa. Makanya itu fakta. Makanya kita harus punya iman, tapi punya hikmat firman Tuhan, bukan hikmat manusia. Punya iman, punya hikmat yang datangnya dari Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengalami pada saat kita berada dalam kondisi ketakutan, putus asa, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tawar hati, dan tidak ada lagi semangat juang. Kan nggak ada lagi semangat juang, udah putus asa. Firman Tuhan datang untuk apa? Menguatkan kita. Jadi firman Tuhan ini nih ya, yang sekarang saudara dengar nih, ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini bukan cuma omongan, kata-kata si pendeta Andri, bukan. Ini adalah firman Tuhan, mengandung kuasa. Saudara terima, buka hati saudara, kuasa masuk. Dan kuasa yang masuk itu memberikan kemenangan bagi saudara. Justru dalam situasi yang menekan kita dengan ketakutan, putus asa, tidak berdaya, tawar hati, dan tidak ada lagi semangat juang, kita harus menguatkan hati untuk tidak takut. Dikatakan tadi di sana, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, itu pertama. Kedua, jangan takut. Jadi apa? Jadi kita harus menguatkan hati kita untuk tidak takut. Kenapa kok tidak takut? Dikatakan di sana, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kenapa kok kita tidak takut? Karena Tuhan Allah akan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mungkin ada yang berkata gini, Pak Andri gampang saja ngomong seperti itu, mana buktinya? Saudara mungkin tidak sempat melihat kalau saudara ngomong seperti itu. Allah datang dan menyelamatkan saudara, Allah datang sudah menyelamatkan saya, Allah datang menyelamatkan yang lain. Kalau saudara tidak melihat itu, kasihan deh lu. Saudara harus bisa melihat ini karena saudara beriman. Buka hati saudara. Mata rohani saudara akan melihatnya dengan jelas. Jangan pernah memperkecil daya kita. Ketika kita justru sedang membutuhkan daya itu. Caranya gimana memperkecil daya kita? Seringkali dengan tawar hati. Jangan. Kita lagi perlu daya itu, jangan diperkecil dengan tawar hati. Saudara kalau HP-nya hampir ya, baterainya hampir low, udah tinggal sedikit, saudara jangan buka-buka dengerin lagu lah lewat HP dan sebentar lagi habis baterai saudara, nanti mau nelpon susah. Kalau sudah punya daya, mungkin dayanya tuh sedikit, jangan malah dipersedikit dengan tawar hati. Dikatakan di sini pada Amsal 24, mari kita buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Katakan begini, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekarang kan masa kesesakan, ada virus corona. Kita tawar hati, kecillah kekuatanmu. Saudara tidak akan berdaya, tidak akan mampu, tidak akan mampu. Saudara malah mengalami stres, karena stres. Daya tahan tubuh saudara turun. Karena daya tahan tubuh saudara turun, virus corona lagi jalan-jalan di depan saudara, mampir di saudara. Karena daya tahannya turun kan. Kenapa? Karena stres. Kenapa kok stres? Karena tawar hati. Makanya dikatakan di sini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap bertahan. Bukan karena kita menguat-nguatkan semangat kita, bukan. Bukan karena kita tidak takut, bukan. Tapi karena kita beriman pada Tuhan. Hati-hati, kuasa kegelapan bisa menggunakan firman Tuhan untuk justru merusakkan pemahaman kita. Kuasa kegelapan bisa menggunakan firman Tuhan justru untuk mengacaukan apa yang sebetulnya Tuhan berikan melalui firman Tuhan itu. Masa sih Pak Andri? Loh, coba saudara lihat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis pakai firman Tuhan. Firman Tuhan dipelintir oleh iblis untuk menjatuhkan siapa? Untuk menjatuhkan Yesus yang dicobai di padang gurun. Tapi ya yang mau
jatuhkan ini Yesus, ya nggak mampu lah iblis. Iblis yang kabur, ya kan? Hati-hati. Ada contohnya? Ada. Ada contohnya begini, akhir-akhir ini juga beredar, juga dari Amsal juga. Misalnya Amsal 22, ayat yang ketiga. Ini seringkali dipakai untuk menutupi rasa takut. Mereka menggunakan ayat Alkitab dalam konteks yang salah. Misalnya Amsal 22 ayat 3. Dia punya rasa takut, tutupi pakai ayat ini. Supaya tidak kelihatan takutnya. Supaya orang mengira berhikmat. Hati-hati, hati-hati. Amsal 22 ayat 3 mengatakan begini. Pada Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Loh, ya kan? Jadi kalau orang bijak melihat ada virus, bersembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman, seperti orang-orang yang nekat, ngeyel, keras kepala dan sebagainya itu, berjalan terus, lalu kena celaka. Itu terjemahan mereka, itu tafsiran mereka atau itu uraian mereka tentang ayat ini. Tapi saya beritahukan kepada saudara. Saudara masih ingat kisah populer di Alkitab. Daud lawan Goliat, ya kan? Pada saat itu Raja Saul bersama dengan tentara pilihan bangsa Israel, semuanya tidak berani maju melawan, menghadapi tantangan Goliat. Kenapa? Karena itu malapetaka. Jadi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Raja Saul dan tentara-tentaranya bersembunyi, mundur, enggak ada yang berani lawan. Berarti mereka itu adalah orang bijak, menurut uraian yang salah tadi. Lalu muncullah Daud. Daud memang enggak berpengalaman. Oh, dia itu gembala. Dia bukan tentara. Dia bukan ahli bela diri. Bukan ahli perang. Dia enggak punya pengalaman perang. Tapi Daud mendengar suara Tuhan dan mendapat pimpinan Tuhan. Hatinya beriman pada Tuhan sehingga berhadapan dengan Goliat. Nah, di dalam ayat ini, tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus seperti Daud. Lalu kena celaka? Betul? Tidak. Daud menang lawan Goliat karena dia beriman. Loh, kalau gitu ayat ini salah dong Pak Andri. Kenapa ayat ini kok ada di Amsal 22 ayat 3? Ayat ini tuh berkata tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari corona. Apa itu? Penghukuman Allah atas dosa. Kalau orang bijak melihat malapetaka, malapetaka ini apa? Neraka itu loh. Penghukuman dosa. Penghukuman atas dosa. Melihat, waduh, kalau saya jalan terus nih, saya hidupnya begini terus, celaka saya masuk neraka dan saya dapat hukuman selama-lamanya. Maka orang ini akan bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersembunyi di bawah sayap Tuhan Yesus Kristus. Persis seperti anak-anak ayam ketika ada masalah, ada elang yang mau menyambar, anak-anak ayam ini bersembunyi di bawah sayapnya induknya. Kita bersembunyi di bawahnya Tuhan Yesus. Lalu dikatakan, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Siapa orang tak berpengalaman? Orang yang tidak punya pengalaman dengan firman Tuhan. Orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, berjalan terus dia, hidupnya terus berjalan di dalam dosa, hidupnya terus berjalan di dalam kehendaknya sendiri. Ayat ini berkata, lalu kena celaka. Celaka itu apa? Celaka itu ya penghukuman neraka. Begitu loh artinya Amsal 22 ayat 3. Jangan diputer balik, dipelintir dan sebagainya. Melintir kabeh. Salah. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Takut ya takut aja lah. Bilang saya takut. Bilang saya takut. Kalau memang takut, gak usah takut untuk bilang takut. Ya. Gak usah takut untuk bilang takut terus nyeret satu ayat untuk menyembunyikan dirinya di balik ayat tadi. Gak usah. Takut ya bilang aja takut. Kalau takut sini, ayo saya doakan. Saya doakan dan dengar firman Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan, saya ajak masuk ke dalam doa. Tuhan,
Tolong Tuhan, hancurkan rasa takutnya orang ini dan berikan kepadanya iman yang membawa keberanian karena dia bersandar kepadamu Tuhan. Pada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perlu nyadari, hati-hati, setan iblis tuh gak suka loh. Kalau saudara jadi berani itu setan iblis gak suka. Setan iblis tuh gak suka kalau saudara menjadi berani. Sebab seringkali ketakutan inilah yang dimunculkan oleh setan iblis untuk menjatuhkan. Orang takut seringkali sudah gak jalan logikanya. Saking takutnya, hand sanitizer yang melambung harganya tetap dibeli. Ya kan? Kenapa? Karena takut. Apa dia kira bahwa hanya bisa pakai hand sanitizer? Kemarinnya itu saya pergi ke satu tempat. Dan di depan itu ada penjaganya yang ngukur suhu badan. Saya tanya, berapa? Oh, Bapak 35,3 suhu badannya. Oh ya bagus. Sebentar lagi saya belum masuk nih, sebentar lagi. Tolong ukur lagi deh. Diukur lagi. Bapak 35,7. Oh beda ya Pak ya. Diukur lagi deh. Bapak 36. Kok makin lama makin naik? Ini saya lama-lama 40 nanti. Karena marah. Enggak. Terus dia nyemprotkan apa? Saya minta hand sanitizer karena nanti di dalam takutnya ini tangan saya kotor, nggak bisa cuci tangan kan. Sama dia disemprot. Semprotannya semprotan apa? Semprotan desinfektan. Ya sama aja toh, boleh aja. Yang penting si virus tadi kalau ada di tangan saya, mati gitu kan gitu. Tapi kalau orang takut, panik. Apalagi sudah takut, panik. Mie instan di toko juga diborongin semua, takut gak ada makanan katanya nanti. Tenang aja, burung di udara gak pernah menanam, dipelihara Tuhan ada saja tuh makanannya. Masa saudara anak Tuhan mesti khawatir, mesti takut, dibelenggu oleh ketakutan, dipenjara oleh ketakutan. Ampun deh, ampun bener. Yeremia 42, ini ada satu hal yang menarik nih. Mari kita baca Yeremia 42 ayat 7 sampai dengan 12. Sekali lagi, Yeremia 42 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia. Dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Tanggal 9 Juli tahun 586 sebelum Masehi, 9 Juli tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh direbut oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dari tangan Sedekia, Raja Yehuda. Peristiwa itu disertai dengan kekejaman Nebukadnezar. Tentu saja membuat orang-orang Yehuda berada dalam ketakutan yang luar biasa. Karena Raja Nebukadnezar berlaku kejam kepada orang-orang Yehuda atau bangsa Israel atau umat Allah ini. Sehingga mereka lebih berani mati daripada berani hidup. Kalau hidup berhadapan dengan siksaan dan sebagainya dari Raja Nebukadnezar. Lebih baik mati deh. Mati juga takut, tapi lebih beranilah untuk mati. Ketakutan memang perasaan yang manusiawi dan wajar dalam situasi seperti itu.
Kita seringkali juga ngalami dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan berfirman melalui Yeremia. Hari ini Tuhan berfirman melalui saya, Pendeta Andri Teja Mulia, Gembala GPKDI Tabernakel Kasih. Yang dikatakan di situ, jangan takut kepada Raja Babel. Artinya apa? Jangan takut kepada yang menyebabkan kita takut. Sebab Tuhan menyertai untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita, jadi jangan takut, jangan pelihara ketakutan itu. Sekarang saudara pergi kemana? Ke tempat sampah. Buat apa? Buang ketakutan saudara tempat sampah, buang semuanya. Hampiri Tuhan, terimalah iman keberanian dari Tuhan. Karena Tuhan itulah yang memberikan kepada kita keberanian yang sebenarnya karena kita beriman kepada Tuhan. Ini yang membuat kita perlu untuk mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kalau saudara melihat pada ayat firman Tuhan yang lain di sini, saya hendak bacakan kepada saudara pada 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan begini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi oleh sebab itu, jangan mau dikuasai, dibelenggu, diikat oleh rasa takut. Sekarang waktunya, di tengah-tengah coronavirus, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku iman kepadamu. Berikan kepadaku roh yang berani, bukan karena aku nekat, ngeyel, keras kepala, dan sebagainya. Bukan Tuhan, tapi karena aku percaya kepadamu. Engkau menjaga aku, melindungi aku. Engkau tidak akan pernah membiarkan aku. Dan kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin. Dan saya ingin memberitahukan kepada kita semua. Belum kita masuk doa, saya ingin memberitahukan. Kalau saudara ingin minta informasi apapun juga, keterangan apapun juga, saudara bisa hubungi saya, langsung boleh. Saudara tahu nomor teleponnya. Saudara bisa hubungi Ibu Lian. Bisa, saudara tahu juga mungkin nomor teleponnya. Dan saudara bisa hubungi ke HP-nya gereja, GPKDI Tabernakel Kasih. Nanti saudara akan dilayani, diterima oleh Ibu Heni. Jadi keterangan apapun, yang lain-lain dan sebagainya. Dan saya ingin umumkan bahwa kegiatan kita di dalam minggu ini ditiadakan seluruhnya. Baik itu kegiatan kaum muda, kegiatan persekutuan wanita, pemahaman Alkitab pada hari Rabu nanti, itu juga ditiadakan. Tapi bagaimana untuk Sabtu tanggal 4 bulan April atau tanggal 5 April akan bagaimana nih kelanjutannya? Kita lihat perkembangan selanjutnya nanti. Kalau seandainya kita harus streaming lagi, saya akan streaming lagi seperti pada hari ini. Ya, saudara tunggu saja kabar berita yang akan disampaikan oleh Sekretariat Gereja GPKDI Tabernakel Kasih, dan kita tetap berada di dalam iman pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Jika sudah waktunya kelak kami dipanggil pulang oleh Tuhan, itu adalah saat terindah kami bisa bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Tapi jika belum waktunya, karena masih ada hal-hal yang harus kami selesaikan di dunia ini, mari Tuhan Engkau beri kesehatan kepada kami, kekuatan kepada kami. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan, menyaksikan streaming ini dari awal sampai akhirnya ini. Tuhan berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka dari segala ancaman, dari apapun juga yang menakutkan mereka. Tuhan lindungi mereka dari virus corona. Kami percaya virus ini tidak akan mempan pada kami yang bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana terbaik bagi kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk GPKDI Tabernakel Kasih dan seluruh gereja-gereja GPKDI di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang jagai, Engkau yang membela kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah, di dalam kasih kemurahan Allah, berkat Tuhan
turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.